Salomo berkata begini, seperti air mencerminkan mata, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Benar. Seperti air mencerminkan wajah. Jadi Salomo memberikan satu contoh di dalam Amsal 27:19, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi manusia itu seperti air, dilihat dari wajahnya. Wajah yang penuh kemuliaan Tuhan, yang wajah yang penuh pengetahuan firman Tuhan, wajah yang penuh dengan apa? Apakah dia penuh dengan sukacita? Apakah dia penuh dengan pengucapan syukur? Atau penuh dengan kebencian? Seperti air, demikian mencerminkan wajah manusia. Demikian juga hati manusia mencerminkan manusia. Jadi manusia itu digambarkan dari mana? Dari hatinya. Hati-hati dengan hatimu. Halo. Di waktu Anda naik mimbar, dengar, begitu ada sedikit selek, Anda naik mimbar, Anda tidak layak. Saya kan sudah bilang waktu pertobatan hari Senin, hari Kamis, jangan beri kesempatan kepada iblis. Hati-hati dengan hatimu. Jaga dengan baik. Banyak orang berpikir, jaga harta, jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga penampilan. Semua itu penting, tetapi ada yang harus dijaga lebih penting daripada yang Anda miliki. Yaitu yang dikatakan oleh Salomo itu loh. Saya baru introduksinya ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sekali lagi, hati-hati dengan hatimu. Sebab hatimu seperti air. Betul ya? Mencerminkan wajah. Artinya, si kalabawania bahasa Niasnya. Ya. Kenapa mukamu udah muram? Ya. Airmu, ya. Soalnya lama. Air muka. Jadi muka itu tidak bisa dibohongin. Ayo. Anda melayani tapi benci seseorang. Loh. Halo. Lucifer sudah di sebelah. Ayo. Kenapa pengajaran tidak bisa masuk? Hatinya belum siap menerima pengajaran. Karena kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Amsal itu berkata begini, jaga hatimu, Amsal 4:23, dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Perhatikan tadi yang dikatakannya pada Amsal 27 juga. Artinya begini, jaga hati artinya jaga hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Perhatikan, hatimu menentukan jalan hidupmu. Bemioya kegusang. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Perhatikan ya. Hati adalah pusat kegiatan kehidupan manusia, saudara. Sekali lagi, hati itu adalah pusat kehidupan manusia. Nah, malam ini saya sedikit akan membahas ini sebab kita ini pelayan mimbar. Dan kita ini harus siap menerima pengajaran yang keras. Kalau hatimu tidak siap menerima pengajaran, Anda tidak bisa. Tidak akan berhasil. Ya. Jika hati terkena virus, sangat berbahaya. Anda menjaga virus corona. Betul? Sampai jemur dan lain sebagainya. Virus yang sangat berbahaya yaitu virus sakit hati yang menyebabkan kerohanian kita, maaf ya, mandul dan mati. Ya. Mandul. Kenapa orang tidak maju
dalam pemahamannya tentang firman Tuhan. Sebab hatinya nggak beres, ada sakit hati. Sekali lagi saya catat di sini, virus yang sangat berbahaya adalah virus sakit hati. Virus sakit hati. Nanti saya akan berikan kepada saudara perbedaan antara iri hati dan cemburu. Beda. Apa itu iri hati dan apa itu cemburu? Berbeda. Saudara, mari kita melihat beberapa hal ya. Virus yang sangat hati-hati dengan hatimu. Jaga baik-baik. Karena itu menentukan masa depanmu. Karena itu menentukan kehidupanmu. Ya. Kalau sampai kita itu sakit hatinya berkepanjangan, imanmu mandul, tidak akan berbuah. Awas, mandul, mati. Ayub 5 ayat 2 berkata begini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Lihat. Ayub pasal 5 ayat 2. Dia berkata begini. Orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hatinya. Jadi bukan kita yang bunuh, tapi sakit hati. Siapa yang dibunuh oleh sakit hati? Orang bodoh. Dan orang bebal dimatikan oleh apa? Iri hati. Hati-hati. Jangan pernah anggap sepele dengan virus sakit hati ini loh. Jangan hati. Oh, jangan saudara, jangan sepele. Mazmur 107 ayat 17. Ya, dia berkata begini ya. Ada orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Sakit hati akan menimbulkan iri hati dan dendam seperti yang dialami oleh siapa? Saul kepada Daud. Dikatakan oleh pemazmur, orang yang sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa. Kelakuan mereka yang berdosa itu adalah kelakuan sakit hati. Dibunuh. Hati-hatilah di dalam naik mimbar. Jangan main-main. Hati-hati. Mazmur 107 ayat 17. Ya. Ada orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh apa? Kesalahan mereka. Ya kesalahan mereka sendiri, yaitu sakit hati dan iri hati. Kenapa semua pengajaran tidak masuk? Karena ini hatinya. Hati. Akibatnya sangat menyakitkan bagi diri sendiri. Nah, begini saudaraku, definisi iri hati. Iri hati artinya perasaan tidak senang atas keunggulan dan keberuntungan orang lain. Definisi daripada iri hati, perasaan tidak senang atas keberhasilan dan keberuntungan orang lain. Enak terai morohegu. Ini dia tidak mau tersaingi. Saudara, dalam Alkitab disamakan kedengkian dan dendam iri hati. Apabila tidak diselesaikan, maka terjadi sakit hati. Sekali lagi, apabila ini tidak diselesaikan, maka yang sakit itu apa? Hatinya. Ya, sekali lagi, yang sakit hati. Dan bukan hanya akibat dari sakit hati, dendam. Akibat dari pada sakit hati, niat jahat. Saya permalukan dia melalui medsos. Ya. Sekali lagi
selesaikan dengan baik di hadapan Tuhan pertama dulu. Dan berdamai, makanya Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengingat sesuatu, apabila engkau meletakkan persembahanmu, tinggalkan persembahanmu dan selesaikan. Tinggalkan. Akibatnya fatal. Ya. Alkitab saya mungkin akan mengajarkan jemaat ini hari Minggu. Ya. Jadi akibat daripada iri hati dan tidak mau menyelesaikan kepada Tuhan dan kepada orang tersebut, sakit hati, dendam, apalagi niat jahat. Pasti dong, niat jahatnya macam-macam. Dibulilah. Sekarang kan manusia gampang beli nomor baru, dipermalukan. Itulah sebabnya Allah menginginkan kita memeriksa hati kita dan menjaganya. Ya, sekali lagi makanya Tuhan berkata begini melalui Salomo tadi, jaga baik-baik hatimu, bukan rumahmu, bukan istrimu, bukan depositomu. Apa yang dijaga? Hati. Banyak orang monitor itu terus, hatinya nggak dijaga. Perhatikan ya, Allah menginginkan, perhatikan, bereskan dengki, iri hati, bereskan. Supaya kita jangan sakit hati, supaya kita jangan dendam, dan jangan kita mempunyai niat jahat. Nah, yang kedua, iri hati dibedakan dengan cemburu ya. Arti cemburu adalah ketidakrelaan. Waduh, nggak mau dia. Ketidakrelaan atas sesuatu yang harusnya milik kita atau milik saya, tapi menjadi milik orang lain itu. Sekali lagi, cemburu, ketidakrelaan atas sesuatu yang seharusnya itu menjadi milik kita, tapi telah menjadi milik orang lain. Nah, iri hati bisa menyebabkan sakit hati. Ya. Iri hati disebabkan rasa tidak rela melihat apa yang dimiliki orang tersebut. Berarti itu aja deh, saya simpel. Saya singkat ya. Sekali lagi, iri hati bisa disebabkan tidak rela melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga apa dikatakan oleh si Salomo tadi, jaga hatimu lah. Saya sih kalau saya bersaing sehat. Dia bisa, saya pasti bisa. Itu positif supaya saya menjaga hati saya. Saya menjaga hati saya. Sudah tahu ya, iri hati harus dibedakan dengan cemburu. Cemburu adalah ketidakrelaan atas sesuatu yang seharusnya dia miliki, tapi waduh sudah lah itu udah. Dan begini saudaraku, hal ini kadang-kadang terjadi selalu terlambat. Kesempatan sebetulnya untuk meraih itu kan dipergunakan. Betul? Miss. Baru merontak. Kalau saya itu saya jadikan cambuk untuk saya maju. Tapi hatinya kerdil. Jiwanya belum diproses. Nah, maaf. Ini banyak di dalam pelayanan. Banyak di dalam pelayanan. Hamba-hamba Tuhan jatuhnya di sini. Hamba-hamba Tuhan jatuhnya di sini. Saya pertama kali, Fetri itu pertama kali di Jakarta, dia dapat mobil dari pengusaha batik di Jatinegara. Dia dikasih mobil hijet 1000 pada waktu itu. Saya nggak cemburu. Meskipun saya dengan dia sama-sama
orangnya Pak Nino, saya nggak cemburu. Berapa bulan kemudian saya diberi juga mobil Toyota Rover oleh Pak Bertus dari Kelapa Gading. Saya bilang, puji Tuhan, Fer, kamu diberkati. Buka peti. Waktu saya dikasih Pak Bertus mobil, dia juga suka cita. Waktu saya dikasih Pak Bertus mobil, dia bilang, Pak Rosaman, pagi-pagi jam 6 pergi ke kantor. Ada apa? Ambil cek beli mobil. Nggak mau saya. Saya bilang, saya berdoa. Tapi saya berdoa. Fekri juga waktu baru dapat mobil, dia berdoa. Saya juga dapat mobil, saya bilang bagiannya, saya bilang tunggu. Kita sama-sama hamba Tuhan kok. Nah, sebelum Anda beres di sini, saudaraku, pelayanan saudara tidak akan pernah mati. Perhatikan ya, iri hati disebabkan rasa tidak rela. Melihat apa yang dimiliki orang tersebut lebih dari yang kita miliki. Ya, lebih dari yang kita miliki. Maaf ya. Dan itu yang terbanyak di kota ini. Maaf. Itu yang terbanyak di kota ini. Jealous. Nah, di dalam Alkitab iri hati termasuk perbuatan daging. Sekali lagi dalam Alkitab iri hati termasuk perbuatan daging. Saya buka kepada saudara. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, apalagi amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kata Paulus, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa? Dalam kerajaan Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kenapa orang sakit hati? Karena perbuatan dagingnya belum dihabiskan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah apa? Menyalibkan segala iri hatinya. Pakukan di atas kayu salib. Pakukan. Bagaimana supaya tidak terjangkit virus dan tidak terkontaminasi dengan virus sakit hati? Mazmur 73 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 5. Masuk kota Mela. Ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ya. Sebab aku cemburu kepada penjual, kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tular seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalung-kalung kecongkakan dan berpakaian. Perhatikan ini siapa ini? Mazmur berkata, Bani Asaf berkata, aku sedikit lagi kakiku apa? Terpeleset. Sebab apa? Dia bandingkan dirinya. Dia bilang, aduh, orang fasik kok. Ya, kalau aku melihat kemunculan orang fasik, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat, gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, koruptor kok tambah enak hidupnya, tambah banyak duitnya, sedikit lagi kata Rosaman, kenapa itu saya setengah mati berdoa untuk mendirikan rumah Tuhan setengah mati. Sedikit lagi kata Bani Asaf, perhatikan. Pertama, pasang pelapis anti gores dalam hati. Saudaraku, pasang
Antigores dalam hati, yaitu perhatikan ya, perhatikan di dalam pasal 73 ini nanti bahwa mereka itu sebentar lagi sudah tidak kelihatan, ya, sudah tidak kelihatan. Jadi hati-hati dengan hal ini. Yang kedua, jangan seperti Kain yang tega membunuh Habel adiknya. Pertama, seperti Bani Asaf. Ya. Jadi jangan terpengaruh. Jangan terbawa arus. Makanya berdirilah teguh. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya. Yang kedua, jangan seperti Kain yang membunuh Habel. Kejadian 4 ayat 3 dan 8. Catat sendiri. Ya. Perhatikan. Yang ketiga, Saul yang ingin membunuh Daud. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Sekali lagi, coba baca sama kita Maelan 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu makinlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Ini akibat apa? Ini akibat apa? Tidak rela melihat Daud berhasil. Jadi ini contoh di dalam pelayanan. Contoh di dalam pelayanan. Kenapa Pak Bambang tidak tergoncangkan? Meskipun banyak orang berkata begini, dia tidak tergoncangkan. Ya. Dia tidak tergoncangkan. Saya belajar banyak dari pemimpin-pemimpin rohani. Mereka tidak akan tergoncangkan. Udah biarin aja. Ya. Nanti fakta yang akan berbicara. Jadi hati-hati dengan iri hati tadi. Waduh, kok enggak? Saya beribu-ribu, dia berlaksa-laksa. Oh, saya raja, saya senior, saya ini. Celaka. Betul kan? Nah, ini saya harus pertegas nanti kepada jemaat hari Minggu. Nah, saudara, jika kita terkontaminasi dengan iri hati, maka iman kita akan kandas dan ada kekacauan. Akibat daripada iri hati, 1 Timotius 1, di dalam kitab 1 Timotius 1, ayat 18 sampai 19, saya akan bacakan kepada saudara. Dia berkata begini, 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Ya, perhatikan ya. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Dengan apa? Dengan iman dan hati nurani yang murni. Perhatikan 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Akibat daripada ini, maka kandas imanmu. Selesai. Ya, beberapa orang, kata Paulus,
Yakobus 3 ayat yang ke-16. Apa dikatakan oleh penulis Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Dia berkata demikian dalam firman Tuhan. Saya baca kepada saudara. Yakobus pasal 3 ayat 16. Dia berkata begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hati-hati. Saudara-saudaraku, supaya semua pengajaran yang kita dengar dari mana-mana boleh tertanam di hati kita. Sebab hati kita bersih. Hati kita bersih. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi sakit hati kepada kita? Satu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, mengantisipasi supaya tidak sakit hati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 dia berkata begini. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Yang pertama, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Selesai. 1 Tesalonika 5:15. Kemudian jangan menyimpan kesalahan orang lain. Lepaskan pengampunan. Kemudian yang berikut, yang kedua, yaitu 1 Tesalonika 5 mulai dari ayat 16 sampai 18. Baca sendiri. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ini jadi selalu ada suka, ya udah selesai, enjoy aja, udahlah, enjoy aja, udah cincai. Ya, jadi untuk hari-hari ini saya minta pengerja saya ini, ya, melakukan hal-hal ini. Saya mau tutup. Apa kunci? Kunci daripada supaya kita tetap menjaga hati. Matius 5 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 8. Kalau sudah dapat, mari kita baca. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mau melihat Allah. Jangan banyak teori. Jangan banding-bandingkan ini. Udahlah, udah. Dan memang gereja ini memang dipakai Tuhan. Jadi Tuhan itu memang begini. Gereja ini setiap hari Minggu itu Tuhan melakukan sesuatu yang baru bagi kita. Jadi saudara dan saya harus siap menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Makanya siapkan wadah, yaitu kehidupan kita. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang baik kepada kita. Nah, terakhir saya baca kepada saudara 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Haleluya.